wa syukurillah, puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, waktu untuk dapat hadir di ruangan kita hari ini dalam rangka observasi saya untuk pengawas. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian beserta staf. Adapun hari ini saya akan mempresentasikan observasi saya mengenai visi dan misi. Next one. Ya, pokok bahasanya visi dan misi ya Bapak Ibu. Adapun latar belakang saya mengambil visi dan misi yaitu di mana di 2025 ini rapor pendidikan kita sangat sedikit ya ataupun kurang, dalam arti hanya 63,28% ya, kurang ya. Kalau memang dia bagus dan levelnya biru 80% sampai 90%. Jadi saya harapkan kepada rekan-rekan kalian, marilah kita nanti sama-sama mencari visi dan misi yang terbaik buat SD kita. Walaupun setiap tahunnya sebenarnya kita ini mencari visi dan misi. Sebenarnya 2023 ini kemarin itu kurang, 2024 harus kita rombak. 2024 kita kurang, 2025 hari ini kita rombak juga. Karena visi dan misi kita di rapor pendidikan kita 63,28% ya, berada di kategori kurang. Ibaratnya kalau kita sebagai guru konten 63 kan kurang ya Bapak Ibu ya. Konten harus 80, 70, minimal 70. Next one. Ya, adapun pengertian visi sekolah yaitu merupakan kondisi ataupun impian seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Cara atau langkah yang ditempuh untuk mencapai visi sering disebut dengan misi ya, merupakan sarana administrasi ataupun menjadi hiasan tembok sekolah. Sejatinya visi dan misi menjadi panduan kegiatan baik akademik maupun non akademik di sekolah kita. Next. Adapun visi 1930-84 berdasarkan hasil kemarin kita 2024 ya, visi kita terwujudkan peserta didik yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia untuk menciptakan pendidikan yang mendepankan pembentukan profil pelajar Pancasila serta membentuk siswa yang peduli terhadap lingkungan yang bersih dan sifatnya gotong royong. Next. Pengertian misi sekolah yaitu misi sekolah adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh sekolah untuk mewujudkan misinya. Misi sekolah merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi sekolah yang menjelaskan bagaimana visi tersebut akan diwujudkan dalam tindakan nyata. Ini misi yang 2024 kemarin, membentuk siswa beriman. Yang pertama, bertakwa, berpengetahuan, berprestasi, mandiri dan berwawasan lingkungan. Dan yang kedua, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang mendepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang menjamin hak belajar bagi setiap peserta didik. Yang kelima, memfasilitasi pembelajaran dengan mengedepankan persamaan hak ataupun kearifan peduli dalam proses pembelajaran, di mana setiap peserta didik saling bantu dan dibantu. 6. Mewujudkan pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam. 7. Mewujudkan pendidikan mengembangkan keterampilan abad 21. Dan ke-8, melaksanakan literasi, numerasi dan berkarakter pada P5. Alhamdulillah, visi literasi numerasi kita pada tahun 2025 ini sangat naik ya, walaupun
nggak langsung 20%. Saya lihat di rapor pendidikan literasi numerasi kita naik 12,36%. Alhamdulillah, berarti selama ini kita melaksanakan literasi dan numerasi, ya. Jadi kita harapkan untuk kedepannya, makanya saya membuat di kelas 1 atau kelas bawah namanya pelatihan membaca, ya kan. Jadi untuk kedepannya kita sama-sama lah melihat anak kita yang belum bisa membaca khususnya, ya, visi misi kita sebagaimana kita sebagai guru di sini untuk mementingkan mereka, ya. Jadi harapan saya sama-sama kita ini nanti diskusi sama-sama seperti biasa untuk membuat visi dan misi yang mana untuk 2025 ini sekarang supaya sekolah kita naik rapor pendidikannya dan anak jangan ada lagi yang tidak dapat membaca. Ya Bapak Ibu, saya minta waktunya selama kurang lebih 5 menit untuk sama-sama kita diskusi tentang visi dan misi sekolah, khususnya sekolah kita ini. Oke, ini saya akan kasih kertas. Saya akan bagikan kertas untuk mendiskusikannya. Ya, saya harapkan visi dan misinya sesuai fakta, ya, fakta di sekolah kita ini, bagaimana sekolah ini kita, khususnya anak murid kita ini akan maju ke depannya. Terima kasih. Untuk waktunya saya kasih 5 menit, nanti dipresentasikan ke depannya Bapak Ibu. Terima kasih.
kasih waktu semenit ya. Udah? Di semenit. Udah. Oke, yang mana nanti hasil diskusinya itulah yang kita tampilkan di visi misi kita di 2025 ini Bapak Ibu ya. Jadi yang mau maju siapa nih Bapak Ibu? Boleh 3 orang, 4 orang boleh, nanti kita jadikan satu. Itulah nanti kita visi misi kita. Yang pertama, apa yang mau maju Bapak Ibu hasil diskusinya? Visi dan misi. Visi dulu boleh. Nah, visinya biar diberikan pelan-pelan ya Bapak Ibu, soalnya puasa ini yang ngetiknya ini. Oke, siapa yang mau maju? Visi. Boleh nanti berapa orang apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan beberapa visi yang telah kami diskusikan. Ya, tapi ini menurut kami. Ya, kalau tak sesuai itu nanti yang mohon maaf aja. Visi yang pertama adalah membangun karakter siswa-siswi SDN 16384. Yang kedua, membimbing agar siswa-siswi menjadi insan yang berakhlak mulia. Yang ketiga, menanamkan pengetahuan dan keterampilan bagi siswa-siswi SDN 16384. Itulah kalau menurut kami, itulah dasarnya dulu. Terima kasih. Sekian. Ketiga, menanamkan pengetahuan dan keterampilan bagi siswa-siswi SDN 16384. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu ini. Ada lagi visinya yang lain? Maju aja Ibu, visinya. Visi siapa? Gak apa-apa, maju aja nanti kita satukan lagi. Si Kris. Christian. Ya, silakan maju dulu Pak Pian, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi kami pun nggak jauh dari kelompok Bu Yuni tadi. Yang pertama yaitu tentang karakter building. Nah, jadi kenapa perlunya penanaman di karakter building ini juga penanamannya juga nanti ketika dia kuliah. Nah, jadi dulu waktu saya kuliah slogan di kampus itu juga ada karakter building. Nah, jadi kalau misalnya sedari dasarnya dia sekolah harus ditanamkan yang namanya karakter. Untuk selanjutnya yaitu visinya meningkatkan keterampilan siswa pada bidang ekstrakurikuler. Nah, jadi ini juga salah satu penunjang ajang promosi untuk sekolah kita. Jadi kalau misalnya kita perekrutan siswa, kita tidak susah karena apa? Karena yang kita tonjolkan dari bidang ekstrakurikuler. Mungkin itu aja tambahan dari kelompok kami. Selebihnya kami hampir sama dengan kelompok Bu Yuni tadi terkait tentang karakter dan membimbing siswa dan menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Baik, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pian. Lanjut, masih visi ya, visi ada lagi visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan membacakan visi dari kelompok kami yang telah kami diskusikan secara global ya. Sini kami terwujudnya profil pelajar Pancasila yang tangguh, beriman dan berakhlak mulia, cerdas, berkarakter dan mampu beradaptasi dengan budaya dan teknologi. Nah, di sini kami langsung merangkumnya secara satu sih, enggak berpoin-poin. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ila yang sudah hasil diskusinya visi.
Misi ada misi. Ini udah ada 3 tanggapan tentang misi ya. Misi sekarang. Ya, siapa yang mau lagi misi? Nah. Ya, orang bunyi misi ada. Misi. Iya ada misi. Ya, agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada tentang misi yang kami diskusikan dari kelompok kami. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan yang kedua, membangun akhlak mulia dan menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan selanjutnya menumbuhkan sikap toleransi baik itu di lingkungan ataupun di sekolah. Sekian dan terima kasih. Kalau yang lain bisa disambung oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ibu yang paling belakang mana? Misi, ada lagi Pak Piadi misi. Ini baru satu kelompok yang misinya. Ya, misi kedua. Bu Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Saya mewakili dari kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang misi sekolah. Yang pertama yaitu mengembangkan kreativitas dan kemandirian. Lalu yang kedua, menumbuhkan nilai karakter pelajar Pancasila melalui kebiasaan edukatif. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo satu lagi ada Pak Pian misi. Ada lagi Bu Yuni, Bu apa? Udah. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah memberikan masukan-masukan mengenai visi dan misi sekolah kita. Jadi coba apa lagi apa? Oke, yang mana hasil diskusi kita nanti kita akan satukan. Yang mana visi tadi ada 3 kelompok yang mempresentasikan ke depan. Yang mana kelompok pertama visinya yaitu membangun karakter siswa. Sangat penting ya. Apapun ceritanya, dari dasar SD lah kita membangun sebuah karakter anak tadi, supaya mereka tidak menjadi-jadi seperti anak-anak sekarang ini. Kemudian membimbing siswa berakhlak mulia. Bagaimanakah kita membimbing siswa tersebut? Apakah kita dengan memarahinya atau dia memberikan motivasi dia? Itulah tugas kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga, menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Dalam arti menanamkan pengetahuan itu kita beri dia pengetahuan ilmu, ya. Selain ilmu kita kasih keterampilan. Kemudian hasil diskusi yang kedua tentang misinya membentuk karakter ya, sama. Kita wajib memberikan karakternya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan di bidang eskul, ya. Keterampilan serupa tadi, pengetahuan. Kalau seperti gini, apa namanya pepatah bilang, praktek tanpa teori nol, teori tanpa praktek pun nol. Makanya kita barengi teori dan praktek. Begitulah seperti keterampilan dan pengetahuan. Kalau ada pengetahuan tapi si anak itu memiliki keterampilan, contohnya sepak bola, ya kita kembangkan. Misalnya karakter, ya kita kembangkan. Itulah kita sebagai guru. Kemudian visi yang ketiga, ini tadi ya, sama, ya, tercapainya P5 ya. Nah, sekarang P5. Oke,
Oke, terima kasih. Nanti kita sama-sama kita rangkum ya Bapak Ibu, bagaimana supaya rapor pendidikan kita juga naik ya kan. Jadi bagaimana yang satu yang paling penting adalah karakter si anak tersebut. Itulah tugas kita sekarang. Nah, ya Bapak Ibu ya. Kemudian misi kelompok pertama. Yang pertama adalah merancang pembelajaran menarik dan menyenangkan. Nah, coba saya mau minta contoh dulu. Kayak mana caranya merancang pembelajaran menarik dan menyenangkan? Tadi kelompok siapa tadi di misi? Bagaimana caranya ya Bu? Cara menyenangkan pembelajaran menarik dengan cara apa? Bagaimana kita sebagai guru membuat anak itu tertarik dengan pelajaran kita, kan gitu kan? Merancang pembelajaran menarik dan menyenangkan. Bagaimana? Bisa dikasih tahu Ibu? Ya, dengan apa sebelum belajar kita pertama memahami siswa dulu. Setelah memahami siswa itu karakternya masing-masing, baru kita buat suatu permainan suatu permainan untuk menarik perhatian mereka supaya fokus. Baru atau menyanyikan lagu atau speaking apa sih? Speaking, nenek membaca. Kayak gitulah Pak, kalau menurut saya bagaimana siswa itu supaya dia fokus, supaya bisa dia memperhatikan. Tergantung kita guru lah bagaimana cara kita. Boleh menyanyi, boleh bertepuk. Kayak gitulah kalau menurut saya Pak. Oke, jadi merancang pembelajaran menarik ini supaya bagaimana si anak itu tertarik dengan yang kita ajarkan, kan gitu kan. Kadang anak kita istilahnya nulis, kan sekarang kan guru nulis, anak tidur situ ya kan. Kadang ceramah pun, bapak tuh ceramah, itu tidur juga. Bagaimana lah kita cari tadi itu tadi ada SBT tadi ya kan, menyenangkanlah pembelajaran tersebut. Kemudian membangun karakter anak Indonesia melalui apa tadi? Tunjuk kebiasaan anak Indonesia hebat ya, bangun pagi, sholat itu tadi. Apalagi sekarang pemerintah memiliki program adalah tunjuk kebiasaan anak hebat ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga mendukung perkembangan anak. Bagaimana cara mendukungnya ini? Bekerja sama orang tua. Iya, perkembangan anak ya. Dan dalam arti juga kita sebagai orang tua di sekolah ini, bagaimana perkembangan anak dalam arti apakah dia bisa membaca, ya kan? Itu yang harus kita ajari. Kemudian misi yang kedua atau kelompok kedua, mengembangkan kreativitas dan kemandirian. Nah, ini agak kalau anak SD ini kemandiriannya agak susah ya kan, karena masih mengkek. Makanya kita sebagai guru pun jangan dipengkekkan kan gitu kan. Nah, bagaimana kita supaya anak tersebut mandi, apalagi sekarang ini anak-anak sekarang susah kali percaya diri. Ya kan Bapak Ibu, sangat susah kali percaya diri. Jadi bagaimana kita mengembangkan kepercayaan diri tersebut dan sebagai menjadi mandiri ya. Kemudian menumbuhkan P5 pada pembelajaran yang edukasi ya, beredukasi ya. Jadi banyak tuh harus ada buat P5, edukasinya apa, contohnya nanam ya, harus ada prakteknya. Makanya tadi saya bilang teori tanpa praktek nol, praktek tanpa teori pun nol. Makanya teori dibarengi sama praktek. Jadi itulah visi misi kita yang akan kita kembangkan di tahun 2025, yang mana nanti insya Allah dengan cara kita merubah visi misi kita ini di rapot 2026 nanti kita akan meningkat karena kita masih 63% tadi ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita mencapai 70%. Walaupun raport pendidikan kita sekarang ini hijau semua, alhamdulillah ada peningkatan. Dari tahun kemarin ada satu yang orange ya, yang satu yang orange. Jadi alhamdulillah kita sudah membuka raport pendidikan kita di tahun ini. Alhamdulillah hijau semua, ada peningkatan. Inilah sekarang visi dan misi kita akan kita tingkatkan lagi.
Oke, itu aja. Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Udah pas? Jadi ini udah nanti kita diskusikan, musyawarahkan. Nanti kita rembukkan, nanti dimasukkan ke misi-misi sekolah kita ini, Bapak Ibu ya. Ada lagi Bu Novi, Bu Ade, Pak Pian, ada lagi pertanyaan tentang misi-misi kita biar kita sudahi. Nah ya, jadi inilah misi-misi kita supaya kita sebagai guru ini dapat melihatnya visi-misi kita ya. Jadi harus kita lakukanlah sama-sama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hasil presentasi kita hari ini, observasi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak, Ibu guru, kemudian operator yang sudah hadir di sekolah kita ini. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan melihat karakter-karakter anak tersebut dengan visi misi yang kita buat hari ini. Kedepannya lebih baik lagi dan sekolah kita lagi lebih maju lagi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.